Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang akuntansi keuangan menengah 2, chapter 17, yaitu investment. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Lorenzana Dabdab dengan NIM 2023 1211032 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Anggu Nadia. Jadi di bab ini kita akan membahas mengenai investment atau investasi. Sebelum ke pembahasan, di sini kita bakal bahas inti-inti yang akan kita bahas di bab ini. Yang pertama itu menjelaskan akuntansi untuk investasi utang. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk investasi ekuitas. Yang ketiga, menjelaskan metode ekuitas akuntansi. Yang keempat, mengevaluasi masalah utama lainnya yang terkait dengan investasi utang dan ekuitas. Next. Jadi di bab ini pertama kita bakal bahas debt investment atau investasi utang. Jadi bagaimana investasi utang itu klasifikasinya, pengukurannya menggunakan apa, melihat lebih dekat investasi utang. Dan yang kedua, investasi ekuitas. Bagaimana jika kepemilikan saham yang lebih dari 20%, kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, dan kepemilikan saham yang lebih dari 50%. Lalu bagaimana ringkasan perlakuan pelaporan investasinya. Dan yang ketiga, masalah laporan lainnya seperti penurunan nilai, penyesuaian daur ulang, dan transfer antar kategori. Next. Jadi sebelum kita ada berapa jenis-jenis aset keuangan, yang kita tahu investasi itu adalah kegiatan menanamkan modal atau aset ke dalam instrumen investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari investasi sendiri adalah tentu mendapatkan keuntungan finansial, melindungi nilai uang dari inflasi, mencapai kebebasan finansial, dan mencapai kesejahteraan di masa depan. Untuk investment sendiri itu terdapat dua jenis aset keuangan. Yang pertama, investasi utang, investasi ekuitas. Untuk investasi utang sendiri adalah kegiatan membeli utang perusahaan atau proyek dengan harapan mendapatkan pengembalian uang dan bunganya. Investasi utang dapat dilakukan melalui berbagai instrumen utang seperti obligasi, surat utang, atau pinjaman. Bagaimana dengan cara kerja investasi utang? Yang pertama, investor memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sebagai imbalan atas janji perusahaan untuk membayar kembali uang tersebut ditambah dengan bunganya. Lalu investor memberikan pinjaman kepada entitas yang menerbitkan instrumen tersebut yang dapat berupa perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya. Contoh-contoh investasi utang itu seperti SBN atau surat berharga negara. SBN sendiri adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai anggaran negara. Pertimbangan apa saja sebelum kita ingin berinvestasi utang? Yang pertama, kita harus tahu
jenis perusahaan apa yang kita investasikan. Yang kedua, di mana perusahaan memperoleh utang tersebut. Lalu mengapa kita ingin menjualnya dan jenis pengembalian apa yang dapat kita harapkan untuk diperoleh. Dan yang terakhir, apakah investasi kita ini benar-benar sebanding antara imbal hasil dengan bunga utangnya. Yang kedua, investasi ekuitas. Investasi ekuitas adalah kegiatan membeli saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Investasi ekuitas dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui pasar saham. Cara kerjanya, pertama investor itu membeli saham perusahaan di pasar saham dan saham tersebut dapat digunakan untuk berinvestasi di sektor dan proyek infrastruktur lainnya. Investor mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Lalu, resiko apa saja jika kita berinvestasi ekuitas? Yang pertama, investasi ekuitas memiliki resiko yang melekat, seperti potensi penurunan nilai saham jika menjual saham saat harga sedang turun, dan investor pasti mengalami kerugian. Motivasi kita berinvestasi yang pertama mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain atau sekuritas ekuitas. Next. Nah, berikut adalah klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Jadi, kalau investasi utang, penilaian kriteria akuntansinya memenuhi model bisnis, held for collection atau disimpan untuk ditagih, dan pengujiannya harus kas kontraktual. Dan pengukurannya yang kedua, bagaimana jika tidak memenuhi uji model bisnis atau perdagangan, dan held for collection and selling. Dan pengukurannya menggunakan fair value atau nilai wajar. Dan yang terakhir, investasi utang, penilaian kriteria akuntansinya tidak memenuhi uji arus kas kontraktual, dan pengukurannya menggunakan fair value juga atau nilai wajar. Next. Kita masuk yang pertama ke investasi utang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi investasi utang itu kontrak antara perusahaan dan investor yang menetapkan ketentuan penerbitan utang atau biasanya pinjaman. Jadi keuntungan yang kita dapat dari investasi utang itu biasanya kita akan mendapatkan kupon, fee atau uang, atau nisbah secara periodik. Lalu juga di pasar sekunder. Lalu memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan saham. Jenis-jenis apa saja yang terdapat pada investasi utang? Yang pertama tadi SBN atau surat berharga negara, lalu juga obligasi atau surat utang, dan juga peer-to-peer lending atau P2P. Next. Nah, ini adalah klasifikasi jenis-jenis yang ada di dalam investasi utang. Ada tiga kategori. Yang pertama, held for collection.
Yang kedua, held for collection and selling, dan yang ketiga, trading securities atau perdagangan. Untuk held for collection sendiri adalah investasi dalam surat obligasi atau surat utang yang ditahan sampai jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan berupa bunga. Kategori held for collection sendiri dapat dibeli dengan nilai nominal, di bawah nominal, ataupun di atas nominal. Investasi ini dicatat dengan metode biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost atau AC. Dan dalam pelaporannya, perusahaan mengakui penyesuaian biaya perolehan diamortisasi atas perubahan nilai wajar. Laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Investasi dalam debt investment sendiri, investor memberikan pinjaman kepada entitas yang menerbitkan instrumen utang seperti perusahaan, pemerintah, atau lembaga lainnya. Dan yang kedua, untuk kategori HFCS atau Held for Collection and Selling, yaitu investasi utang yang tujuannya untuk dikumpulkan dan dijual. Investasi ini dicatat dengan metode biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Perlakuan akuntansi untuk investasi ini antara lain yang pertama, mencatat investasi pada biaya perolehan diamortisasi. Kedua, menyesuaikan biaya perolehan diamortisasi atas perubahan nilai wajar. Lalu mencatat laba rugi kepemilikan yang belum direalisasi sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Lalu yang terakhir, mencatat penurunan nilai investasi yang disebabkan karena perubahan risiko kredit sebagai bagian dari laba bersih. Yang ketiga, investasi utang untuk trading securities atau perdagangan, yaitu investasi utang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dalam jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Penjelasan untuk sekuritas sendiri adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atau utang dalam suatu perusahaan. Sekuritas utang antara dua pihak. Investasi utang trading sekuritas diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan. Perlakuan akuntansinya untuk investasi ini sama dengan investasi utang yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual. Jadi investor berharap melihat apresiasi nilai sekuritas dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan dapat memilih untuk berspekulasi pada berbagai sekuritas utang jika perusahaan tersebut mengidentifikasi sekuritas yang dinilai rendah. Contoh dari sekuritas utang adalah SUN atau surat utang negara, saving bond retail atau SBR, dan yang ketiga sukuk. Next. Ini contoh soal dari investasi utang pada biaya diamortisasi. Jadi perusahaan Robinson SA membeli obligasi Evermaster AG senilai 100.000 euro dengan bunga
8% pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga diskon dengan membayar 92.278 euro. Lalu obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024 dan menghasilkan bunga sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Lalu bagaimana Robinson mencatat investasi tersebut? Jadi jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2019, debt investment atau investasi utang pada cash sebesar harga obligasi tersebut setelah harga diskon yaitu 92.278 euro. Next. Lalu Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2019. Jurnalnya cash di debit sebesar 4.000, lalu debt investment di debit juga 614, dan di kreditnya interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 4.614. Di tabel ini dijelaskan bahwa Robinson menerima cash sebesar 4.000 yang mana didapat dari harga obligasi sebelum diskon sebesar 100.000 dikali bunganya 8% atau 0,08 dan dikalikan dengan 612. Dan berapa nilai dari pendapatan bunganya? Yang pertama 92.278 dikalikan dengan bunganya 10% atau 0,10 dan dikalikan 612. Didapat interest revenue. Untuk bond diskonnya didapat dari selisih antara cash receive dengan interest revenue yaitu 4.614 dikurangi dengan 4.000 didapat 614. Dan untuk carrying amount didapat dari carrying amount yang pertama pada tanggal 1 Januari 2019 ditambahkan dengan bond diskon tanggal 1 Juli 2019. Jadi 92.278 ditambah dengan 614 didapat 92.892. Next. Lalu bagaimana jika Robinson menggunakan basis tahun kalender yang menghasilkan bunga dan mengamortisasi diskon pada tanggal 31 Desember 2019. Karena 31 Desember 2019 itu udah masuk ke awal tahun 2020, yaitu 1 Januari 2020. Jadi, angka yang kita debitkan pada investasi utang sebesar 645. Dan pendapatan bunganya kita gunakan yang di 1 Januari 2020 sebesar dapat diterima sebesar 4.000 pada cash receive-nya. Next. Berikut adalah pelaporan investasi obligasi dengan biaya diamortisasi. Ada statement of financial position dan income statement. Pada laporan keuangannya, yang pertama ada long term investment
yang terdiri dari debt investment sebesar 93.537. Dan ada current asset yang terdiri dari interest receivable sebesar 4.000 euro. Lalu untuk laporan laba ruginya, ada other income and expense yang terdiri dari interest revenue sebesar 9.259 yang didapat dari 4.614 tambah dengan 4.645. Next. Dan diasumsikan Robinson menjual investasinya pada tanggal 1 November 2021 pada harga 99,3/4 ditambah dengan bunga yang masih harus dibayar. Lalu bagaimana Robinson mencatat amortisasi diskonto ini? Yang pertama, jurnalnya investasi utang pada pendapatan bunga. 522.000. Dan kenapa 4/6? Karena dihitung dari bulan Juli sampai 1 November. Per 6 karena dia bayarnya semi-annual atau dalam setahun 2 kali. Next. Di sini kita mau cari apakah dari menerbitkan obligasi tadi kita mendapatkan gain on or loss. Yang pertama, harga jual dari obligasi tersebut sebesar 99.750. Lalu ada nilai buku dari obligasi tersebut pada 1 November 2021 yang diamortisasi pada 1 Juli 2021 sebesar 95.671. Lalu ditambahkan diskon pada biaya amortisasi periode 1 Juli sampai 1 November 2021 sebesar 522. Kita jumlahkan didapat 96.193. Lalu kita kurangi dengan harga jual bondsnya tadi, didapat 3.557 gain atau untung gain on sale of bonds sebesar 3.557. Lalu bagaimana dengan jurnalnya? Jadi jurnalnya 1 November 2021 kita terima cash 102.417. Didapat dari harga jualnya tadi dijumlahkan dengan 2.667. Lalu kita kredit interest revenue 4/6 dikali 4.000 didapat 2.667. Lalu debt investment 96.193. Dan kita kredit juga gain on sale of investment 3.557. Next. Nah, yang kedua itu bagaimana jika investasi utang yang dipegang untuk ditagih dan dijual atau held for collection and selling. Jadi investasi utang pada surat berharga utang di mana model bisnis perusahaan memiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual juga dimiliki dengan tujuan untuk dijual dan diklasifikasikan sebagai investasi utang held for collection and selling dan dicatat dengan metode biaya perolahan amortisasi atau amortized cost.
Namun, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan harus menyesuaikan biaya diamortisasi ke nilai wajar atau fair value. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya daripada di laporan laba rugi. Dan penyesuaian biaya perolehan diamortisasi atas perubahan nilai wajar, laba rugi kepemilikan belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain, bukan di laporan laba rugi. Selain itu, apalagi terdapat penurunan nilai investasi yang disebabkan karena perubahan risiko kredit dan dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Next. Lalu ini contoh soal untuk held for collection and selling. Yang pertama, perusahaan Graf PLC membeli obligasi senilai 100.000 euro, bunganya 10%, berjangka waktu 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2019. Dengan bunga yang dibayarkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, obligasi tersebut dijual seharga 108.111 yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 euro dan tingkat bunga efektifnya sebesar 8%. Bagaimana graf mencatat pembelian obligasi tersebut? Jurnalnya investasi utang pada cash sebesar 108.111 yang didapat dari harga obligasi tersebut senilai 100.000 ditambah dengan preminya sebesar 8.111 euro. Next. Ini merupakan HFCS jika sekuritasnya tunggal. Di sini kita bisa lihat di 1 Juli 2019 cash receive-nya 5.000 yang didapat dari harga beli obligasinya 100.000 dikalikan dengan bunga 10% atau terus kita bisa cari interest revenue-nya 4.324 hasil dari 108.111 dikalikan dengan bunga 8% atau 0,08 dikalikan juga dengan 612. Untuk bond premium amortisasi didapat dari selisih antara cash receive dengan interest revenue. 5.000 dikurangi dengan 4.324 didapat 676. Lalu untuk carrying amount of bonds, penjumlahan dari carrying amount pada tanggal 1 Januari 2019 dijumlahkan dengan bond premium pada 1 Juli 2019 didapat 107.435. Lalu untuk jurnalnya 1 Juli 2019 cash di debit sebesar 5.000. Lalu debt investment di kredit sebesar 676. Lalu interest revenue 4.324 di kredit. Next. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, bagaimana graf membuat entry berikut untuk mengakui pendapatan bunga.
Jurnalnya 31 Desember 2019. Di debit interest receivable sebesar 5.000. Lalu di kreditnya debt investment 703 dan pendapatan bunganya di kredit 4.297. Next. Untuk menerapkan metode nilai wajar pada investasi utang ini, diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar obligasi adalah 105.000 euro. Jurnalnya 31 Desember 2019, unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 1.732. Next. Nah, ini contoh soal untuk penjualan portofolio efek. Jadi, perusahaan Web AG ini memiliki 2 surat utang yang diklasifikasikan sebagai surat utang yang disimpan untuk ditagih dan dijual. Ilustrasikan berikut mengidentifikasi biaya diamortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Jadi, Web AG menginvestasikan kepada Watson SS sebesar 8% bond dengan biaya diamortisasi sebesar 93.537 dengan nilai wajarnya 103.600. Lalu selisihnya 10.063. Dan untuk anak Kom Group sebesar 10%, biaya diamortisasinya 200.000 dan fair value 180.400. Dan selisihnya untuk biaya yang diamortisasi 293.537 dan total fair value-nya 284.000. Lalu unrealized gain or loss-nya kita jumlahkan juga jadi 9.537. Karena previous fair value adjustment balance-nya 0, jadi fair value adjustment-nya didapat 9.537. Next. Lalu perusahaan web melaporkan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 9.537 sebagai pendapatan komprehensif lain dan pengurangan ekuitas. Jadi jurnalnya pada 31 Desember 2019, unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 9.537. Ingatlah bahwa perusahaan mengecualikan dari laba bersih setiap keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum terrealisasi terkait dengan sekuritas HFCS. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ekuitas kemudian ditutup ke akumulasi pendapatan komprehensif lain seperti yang ditunjukkan pada entry berikut. Jadi kita kreditkan yang tadinya unrealized holding gain or loss-nya di debit jadi kredit. Dan debitnya adalah akumulasi other comprehensive income, nominalnya sama sebesar 9.537. Next. Kita masuk ke penjualan efek untuk held for collection and selling. Jadi penjualan efek HFCS sendiri adalah penjualan investasi utang yang dibeli dengan tujuan untuk dikoleksi dan dijual.
AFCS sendiri adalah investasi utang dengan tujuan untuk dikoleksi dan dijual. Dalam akuntansinya, perusahaan harus mengklasifikasikan investasi dalam surat utang atau ekuitas saat dibeli. Opsi investasi lainnya adalah yang disimpan hingga jatuh tempo atau tersedia untuk dijual. Dalam berinvestasi, investor berharap melihat apresiasi dari nilai sekuritas dan menjualnya untuk mendapatkan bunga. Jadi, jika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, perusahaan harus membuat entry untuk menghapus biaya amortisasi obligasi yang dijual dari akun investasi utang. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang terrealisasi atas penjualan dilaporkan di bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi atau income statement. Next. Ini contohnya, jadi Web AG menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 seharga 90.000 euro yang saat itu memiliki biaya amortisasi sebesar 94.214. Lalu kita cari selisihnya antara 94.214 dikurangi dengan harga jual obligasinya 90.000 dan didapat loss on sale of bond sebesar 4.214. Lalu gimana kita mencatat jurnalnya? Jadi pada 1 Juli 2020 menerima cash 90.000 dan didebitkan juga loss on sale of investment sebesar 4.214. Dan kita kreditkan dijumlahkan dari cash dan loss on sale of investment tadi sebesar 94.214. Next. Lalu web melaporkan kerugian yang direalisasikan ini di bagian pendapatan dan beban lain dalam laporan laba rugi. Dengan asumsi tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lain pada tahun 2000. Lalu jurnalnya, sebelum itu, jadi Anacom Group sebesar 10% dari total portofolio, biaya amortisasinya 200.000 dan fair value 195.000. Selisihnya dapat unrealized gain or loss-nya 5.000. Dan di sini terdapat previous fair value adjustment balance-nya sebesar 9.537. Selisihnya dapat 4.537 itu fair value adjustment. Jurnalnya 31 Desember 2020 fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income sebesar fair value adjustment-nya tadi 4.537. Next. Ini presentasi keuangannya. Yang pertama ada investment, terdiri dari investment HFCS sebesar 195.000. Ada current asset yang terdiri dari interest receivable sebesar nominalnya jika diketahui. Lalu ada equity, akumulasi other comprehensive loss sebesar 5.000 euro. Dan untuk laporan laba ruginya ada income and expense yang terdiri dari interest revenue dan loss on sale of investment sebesar 4.214. Next, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Dina.
Selanjutnya, saya akan membacakan investasi utang perdagangan. Investasi perdagangan adalah investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam bentuk saham atau obligasi perusahaan lain untuk tujuan mempromosikan perdagangan bisnis sendiri. Perusahaan melaporkan perdagangan sekuritas seperti nilai wajar, dan yang kedua itu dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Lalu keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih dalam nilai wajar suatu sekuritas dari periode satu ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang diakui tetapi belum diterima. Selanjutnya ada contoh soal dari ilustrasi utang perdagangan. Asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Western Publishing menentukan portofolio sekuritas perdagangannya seperti yang ditunjukkan pada tanggal akuisisi. Western Publishing mencatat sekuritas perdagangan ini pada biaya perolehan dalam akun berjudul investasi utang. Ini adalah yang pertama penilaian portofolio yang baru saja dibeli. Jadi, perdagangan portofolio jaminan hutang pada tanggal 31 Desember 2019, investasinya itu obligasi Burlington sebesar 6%, dan biaya 160, dan ada nilai wajarnya atau fair value-nya sebesar 51.500 euro, dan unrealized gain or loss-nya sebesar 7.640 euro. Dan obligasi GM-nya, corporation-nya 7%, biaya perolehan diamortisasi sebesar 184.230 euro, dan nilai wajarnya sebesar 175.200, dan unrealized gain or loss-nya sebesar 9.030 euro. Dan obligasi time-nya sebesar 8%, amortisasi cost-nya itu 86.360, dan nilai wajarnya 91.500, unrealized gain or loss-nya 5.140. Jadi total dari jumlah portofolionya, biaya perolehan amortisasinya sebesar 314.450 euro, dan fair value-nya sebesar 318.200, unrealized gain or loss-nya sebesar 3.750, dan saldo penyesuaian nilai wajar sebelumnya itu 0, dan fair value adjustment-nya sebesar 3.750. Selanjutnya ada contoh soal pada tanggal 31 Desember, Western Publishing membuat entry penyesuaian nilai dan keuntungan kepemilikan yang belum terrealisasi. Pada tanggal 31 Desember 2019, fair value adjustment-nya di posisi debit sebesar 3.750 terhadap unrealized holding gain or loss-nya sebesar 3.750. Selanjutnya ada opsi nilai wajar. Nilai wajar itu metode pencatatan di mana aset dan kewajiban dicatat bernilai saat ini yang bisa diperoleh jika aset tersebut dijual atau jika kewajiban tersebut dilunasi dalam transaksi yang dilakukan di pasar yang wajar.
Jadi perusahaan memiliki pilihan untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang pertama itu diterapkan berdasarkan tiap instrumen. Yang kedua, umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan atau menanggung kewajiban keuangan. Dan yang terakhir itu perusahaan harus mengukur instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Selanjutnya, Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana untuk menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya diamortasi investasi ini adalah 100.000 euro. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 113.000. Maaf, jika Ardi memiliki opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka ia membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu debt investment German bond sebesar 13.000 di posisi debit terhadap unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000. Dalam situasi ini, Hardy menggunakan akun investasi utang untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Hardy tidak menggunakan akun penyesuaian nilai wajar karena akuntansi untuk opsi nilai wajar didasarkan pada investasi per investasi dan bukan pada portofolio. Karena Hardy memiliki opsi nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai bagian dari laba bersih meskipun mengelola investasi berdasarkan basis kepemilikan. Untuk ditagih, Hardy harus terus menggunakan nilai wajar untuk mencatat investasi ini hingga tidak lagi memiliki kepemilikan atas sekuritas tersebut. Selanjutnya ada investasi ekuitas. Investasi ekuitas itu adalah uang yang diinvestasikan di suatu perusahaan dengan membeli saham perusahaan tersebut di pasar saham. Jadi investasi ekuitas mewakili yang pertama kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham modal lainnya. Dan untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan pada harga yang disepakati atau dapat ditentukan seperti dalam waran dan hak. Biaya termasuk yang pertama harga pembelian sekuritas, yang kedua komisi dan biaya broker. Selanjutnya tingkat di mana satu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan dalam saham biasa perusahaan lain, pihak yang menerima setelah akuisisi. Percentage of ownership-nya mulai dari 0% sampai ke 100%. Jadi level of influence-nya itu ada little or none, dan signifikan dan kontrol. Selanjutnya ada valuation method.
Itu ada fair value, equity method, dan consolidation. Selanjutnya, masuk ke dalam kategori kepemilikan kurang dari 20%, penilaiannya itu enggak ada, dan keuntungan kerugian, efek pendapatan lainnya juga enggak ada. Jadi yang pertama itu perdagangan, nilai wajarnya itu penilaiannya itu nilai wajar, dan unrealized holding gain or loss-nya itu diakui dalam laba bersih. Other income effect-nya itu ada dividen yang diumumkan, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang kedua ada nilai perdagangan. Penilaian itu fair value. Unrealized holding gain or loss-nya itu diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen terpisah dari ekuitas. Other income effect-nya itu dividen diumumkan, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Selanjutnya kepemilikan antara 20% dan 50% itu penilaiannya metode ekuitas. Unrealized holding gain or loss-nya itu tidak diakui, dan other income effect-nya itu bagian proporsional dari laba bersih perusahaan yang menerima investasi. Dan kepemilikan lebih dari 50%-nya itu penilaiannya itu konsolidasi, dan unrealized holding gain or loss-nya itu tidak diakui, dan other income effect-nya itu tidak diakui. Selanjutnya, jika kepemilikan kurang dari 20%, asumsinya adalah bahwa investasi ekuitas adalah disimpan untuk diperdagangkan. Aturan umum akuntansi dan pelaporan yang pertama, investasi dinilai pada nilai wajar. Yang kedua, mencatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dalam pendapatan bersih. Memungkinkan perusahaan untuk mengklarifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai tidak diperdagangkan. Aturan umum akuntansi dan pelaporan yang pertama itu investasi dinilai pada nilai wajar. Yang kedua, mencatat keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya ada investasi ekuitas, perdagangan atau pendapatan. Pada tanggal 3 November 2019, Republik SE membeli saham biasa dari 3 perusahaan yang masing-masing investasinya mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Saham-saham ini disimpan untuk diperdagangkan. Yang pertama itu ada Burberry sebesar 259.700, Nestlé sebesar 317.500, dan ST Regis Pulp CO sebesar 141.350 euro. Jadi total cost-nya itu adalah 718.550
euro. Selanjutnya, Republik mencatat investasi tersebut sebagai berikut pada tanggal 3 November 2019. Equity investment-nya sebesar 718.550. Cash-nya itu sebesar 718.550 di posisi kredit. Pada tanggal 6 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro atas investasinya dalam saham biasa Nestlé. Jurnalnya itu pada tanggal 6 Desember 2019, cash sebesar 4.200 terhadap dividen revenue sebesar 4.200. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan. Equity investment portfolio pada tanggal 31 Desember 2019. Investment itu ada Burberry, carrying value-nya sebesar 259.700, fair value-nya 275.000, unrealized gain or loss-nya 15.300, dan Nestlé carrying value-nya sebesar 317.500, fair value-nya sebesar 304, dan unrealized gain or loss-nya sebesar 13.500. Ester Regis Pulp CO-nya carrying value sebesar 141.350.000 euro. Fair value-nya sebesar 104.000 dan unrealized gain or loss-nya sebesar 37.350. Total portofolionya carrying value sebesar 718.550. Fair value-nya sebesar 683.000 euro. Unrealized gain or loss-nya 35.550. Dan previous fair value adjustment balance-nya sebesar 0 dan fair value adjustment di posisi kredit sebesar 35.550 euro. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, Republik menyiapkan entry penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2019, unrealized holding gain or loss income-nya di posisi debit sebesar 35.550 dan fair value adjustment-nya 35.550. Pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual semua saham biasa Burberry dan menerima sebesar 287.220 euro. Net process from sale-nya sebesar 287.220. Cost of Burberry share-nya 259.700. Gain on sale of share-nya sebesar 27.520. 。
Jadi Januari tanggal 23 2020 di posisi debit cashnya sebesar 287.220. Equity investmentnya di posisi kredit sebesar 259.700. Gain on sale of debit, gain on sale of investmentnya sebesar 27.520. Selain itu, asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Republik membeli saham biasa Continental Trucking senilai 255.000 dan 12,75 per saham. Ditambah komisi pialang sebesar 1.850. Portofolio investasi ekuitas Republik per tanggal 31 Desember 2020 yaitu equity investment portfolio Desember 31 2020 di posisi investmentnya ada Continental Trucking, carrying value-nya sebesar 255.000, fair value-nya sebesar 278.350, dan unrealized gain or loss-nya sebesar 23.350. Dan Neslet-nya di carrying value sebesar 317.500 dan unrealized gain or loss-nya 45.050. Dan ST Regis Pulp CO-nya di carrying value 141.350, fair value-nya sebesar 139, dan unrealized gain or loss-nya 2.300. Total portofolionya sebesar 713.850, fair value-nya 779.950, unrealized gain or loss-nya sebesar 66.100. Previous fair value adjustment balance di posisi kredit sebesar 35.550 dan di posisi debitnya value adjustment sebesar 101.650. Republik mencatat penyesuaian ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Desember tanggal 31 2020, fair value adjustment-nya di posisi debit sebesar 101.650, unrealized holding gain or loss income-nya sebesar 101.650. Selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Lanjut, kita masuk ke investasi ekuitas non-perdagangan atau OCI. Dari contoh soal, pada tanggal 10 Desember 2019, perusahaan Republik SA membeli 1.000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 per saham. Jadi, saham tersebut mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Hawthorne merupakan distributor untuk produk Republik di lokasi tertentu yang menurut undang-undang mengharuskan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Bagaimana Republik mencatat investasi ini pada fair value-nya? Jurnalnya pada 10 Desember 2019, equity investment Hawthorne
pada cash sebesar 20.750.000 euro. Next. Lalu pada tanggal 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro atas investasinya pada saham biasa Hawthorne Company. Perusahaan mencatat dividen tunai tersebut. Jadi jurnalnya pada 27 Desember 2019, cash pada dividen revenue atau pendapatan dividen sebesar dividennya 450 euro. Next. Lalu pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik di Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan. Ini ada non-trading equity investment pada Hawthorne Company, carrying value-nya 20.750 dan fair value-nya 24.000. Lalu kita cari selisihnya sebesar unrealized loss sebesar 3.250. Lalu untuk jurnalnya, equity investment pada unrealized holding gain or loss equity sebesar unrealized gain yang tadi kita cari 3.250. Jika kepemilikan saham antara 20% saham dan 50%. Jadi penanaman modal langsung atau tidak langsung yang sebesar 20% atau lebih dari saham berhak suara dari suatu investi harus menimbulkan anggapan bahwa jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya, investor mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengaruh signifikan atas suatu investi. Dalam kasus pengaruh signifikan, investor harus memperhitungkan investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Next. Jadi metode ekuitas itu mencatat investasi berdasarkan biaya perolehan dan kemudian disesuaikan jumlahnya pada setiap periode untuk perubahan dalam aset bersih investi. Pertama, bagian proporsional investor atas laba rugi perusahaan yang menerima investasi akan meningkatkan atau mengurangi jumlah tercatat investasi. Kedua, dividen yang diterima dari perusahaan yang menerima investasi mengurangi jumlah tercatat investasinya. Kepemilikan yang lebih dari 50%. Pengendalian kepentingan ketika suatu perusahaan mengakuisisi hak suara lebih dari 50% di perusahaan lain. Pertama, investor disebut sebagai induk. Kedua, investi disebut sebagai anak perusahaan. Yang ketiga, investasi pada anak perusahaan dilaporkan dalam pembukuan induk sebagai investasi jangka panjang. Umumnya mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir, untuk masalah pelaporan lainnya, jika terjadi penurunan nilai. Suatu perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi utang yang dicatat pada biaya diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah investasi tersebut telah mengalami penurunan nilai, kerugian nilai, sehingga nilai wajar investasi tersebut berada di bawah nilai tercatatnya. Jika perusahaan menentukan bahwa suatu investasi terganggu, maka perusahaan akan menurunkan basis biaya diamortisasi dari sekuritas individual untuk mencerminkan kerugian nilai ini. Dan perusahaan mencatat penurunan nilai tersebut sebagai kerugian yang terrealisasi dan memasukkan jumlah tersebut ke dalam laba bersih. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.